Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Agar pengembangan kurikulum berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan, maka pengembangan kurikulum membutuhkan prinsip kurikulum. Adapun macam-macam prinsip pengembangan kurikulum adalah yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efektif, dan yang kelima prinsip efisien. Dalam merancang kurikulum, guru perlu memperhatikan relevansi atau tidaknya suatu kurikulum dengan perhatikan komponen secara internal maupun eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu perlu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan potensi jiwa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan di masyarakat. Dalam pembuatan kurikulum, harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk masa depannya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, seorang guru perlu menyesuaikan kurikulum berdasarkan kondisi regional, waktu, kemampuan, serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Makna kontinu di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan jenuh dan membosankan, baik bagi pengajar maupun bagi peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dan studi lain dapat melengkapi. Prinsip yang keempat adalah prinsip efisien. Efisien adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena upaya itu diperlukan agar dalam mengembangkan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Prinsip kelima adalah prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas pengajaran guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek pengajaran guru, jika masih kurang efektif dalam mengerjakan bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.